Oke, baiklah kembali lagi bersama saya Ilham Kautsar Hidayat. Saya dari Universitas Andalas, dari Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen. Saya bernomor BP 2010 5210 17. Jadi saya di sini akan menjelaskan pasar monopoli. Nah, apa aja sih? Apa sih gitu? Apa sih itu pasar monopoli? Nah, di sini saya akan menjelaskan. Jadi pasar monopoli itu adalah suatu bentuk pasar yang hanya memiliki satu penjual atau produsen dengan banyak pembeli. Nah, orang-orang yang melakukan monopoli ini disebut monopolis. Karena hanya satu penjual di pasar, maka monopolis bertindak sebagai penentu harga yang biasa kita sebut price maker. Nah, lalu monopolis ini dapat menentukan harga dengan cara menambah atau mengurangi jumlah barang yang disediakan di pasar. Di Indonesia sendiri nih, teman-teman, monopoli itu contohnya adalah Pertamina. Nah, contoh perusahaannya adalah Pertamina. Kenapa Pertamina? Karena Pertamina menguasai menguasai hajat hidup orang banyak. Nah, contohnya adalah minyak bumi. Nah, kan minyak bumi itu semua penduduk di Indonesia itu perlu ya minyak bumi. Nah, buat motor, buat mobil, buat kapal. Nah, seluruh seluruh pasokan minyak bumi di Indonesia ini yang menguasai Pertamina. Lalu yang kedua ada PLN. Nah, PLN ini menguasai seluruh listrik yang ada di Indonesia. Maka dari itu dia disebut contoh perusahaan monopoli di Indonesia. Karena terdiri dari satu penjual dan banyak pembelinya. Nah, di rumah kalian tuh pasti semuanya pakai PLN. Nah, kalau kita bukan dari PLN, kita harus beli dari mana lagi listrik. Nah, itu adalah contoh perusahaan-perusahaan monopoli di Indonesia. Lalu ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama, terdapat satu penjual dengan banyak pembeli di pasar. Itu sudah jelas ya. Sudah saya jelaskan tadi. Karena sifatnya ini, pembeli itu tidak dapat beralih ke penjual lain gitu. Nah, sudah saya jelaskan. Contohnya tadi, kita tuh mau beli listrik, kemana lagi kalau bukan ke PLN? Kita mau beli bensin, kemana lagi kalau bukan ke pom bensin, yaitu Pertamina. Nah, yang kedua, tidak terdapat barang pengganti atau barang substitusi yang dapat disediakan oleh pihak lain selain penjual yang ada di pasar tersebut. Nah, contohnya tadi. Lalu yang ketiga, terdapat hambatan dalam memasuki pasar bagi perusahaan baru. Hambatan yang ada dapat berupa undang-undang, teknologi mutakhir, lalu modal yang sangat besar, dan lain-lainnya. Yang keempat, penjual pada pasar monopoli dapat menentukan harga sesuai keinginannya karena tidak tersedianya barang substitusi dekat bagi barang yang dijual. Lalu yang terakhir, kurva permintaan di pasar sama dengan kurva permintaan yang dihadapi di perusahaan monopolis. Nah, lalu kita bertanya-tanya, sebenarnya perusahaan atau pasar monopoli ini dari mana sih? Nah, yang pertama itu ditetapkan oleh hukum. Di Indonesia misalnya, di Indonesia telah diatur dalam undang-undang bahwa cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai kebutuhan seluruh manusia yang ada di negara tersebut itu dikuasai oleh negara. Nah, lalu yang kedua, monopoli alamiah. Monopoli alamiah ini adalah monopoli yang tercipta dengan sendirinya karena pasar yang ada tidak efisien untuk menampung lebih dari satu penjual. Lalu yang ketiga, monopoli dengan lisensi. Monopoli dengan lisensi ini tercipta karena adanya pihak yang mendaftarkan hak paten, hak cipta, hak atas kekayaan intelektual, dan lain-lainnya. Jadi, apa aja sih kelebihan pasar monopoli? Nah, yang pertama, sifat barang yang tidak memiliki barang substitusi dekat membuat perusahaan monopolis tidak perlu menggelontorkan banyak uang untuk melakukan promosi dan iklan agar pembeli dapat membedakan produknya. Nah, contohnya adalah Pertamina.
Orang nggak perlu dong iklan, semuanya juga udah tahu kalau Pertamina itu menjual BBM, bahan bakar minyak. Jadi perusahaan itu tidak perlu membuat iklan, membuat promosi, karena semua orang pasti tahu kemana kita beli BBM, ya ke Pertamina, ke pom bensin gitu. Lalu yang kedua, pada monopoli secara alamiah, tambahan penjual justru akan membuat produksi tidak dapat mencapai skala ekonomi, sehingga monopoli justru akan meningkatkan efisiensi dalam berproduksi. Yang ketiga, dengan monopoli pemerintah dapat menjaga sumber daya alam yang penting bagi masyarakat. Nah, maksudnya dengan Pertamina ini dikelola oleh negara, maka sumber dayanya akan terkelola dengan baik gitu. Lalu yang terakhir, melindungi hak kekayaan individu sehingga semakin mendorong dilakukannya inovasi. Lalu ada kelebihan pasti ada kekurangan ya. Yang kekurangan ini apa sih kekurangan pasar monopoli gitu kan? Yang pertama adalah karena produsen dapat menetapkan harga dengan mengurangi atau meningkatkan jumlah produksi, kemungkinan produksi tidak akan secara optimum dan efisien. Lalu yang kedua, pembeli tidak dapat berpindah ke penjual lain meskipun harga yang ditetapkan dirasa mahal. Nah, kalau BBM mahal, terus kita mau beli di mana? Soalnya BBM mahal. Emang ada perusahaan lain yang menyediakan BBM kecuali Pertamina? Mungkin yang dari impor Eropa pun mahal ya, mahal bahan bakarnya. Jadi mau tidak mau, menurut kita mahal ya itu sudah ditetapkan oleh pemerintah harganya. Nah, lalu yang ketiga, keuntungan terpusat di produsen karena konsumen tidak memiliki pilihan selain membeli dari produsen tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Lalu yang terakhir, laba maksimum akan didapat atau dicapai ketika monopolis berproduksi pada saat MR sama dengan MJ. Nah, itu tadi adalah pengertian, lalu bagaimana sih terciptanya monopoli itu. Nah, langsung ciri-ciri, kelebihan, kekurangan dari pasar monopoli tersebut. Nah, semoga informasi yang saya berikan ini bermanfaat buat kalian semua. Apabila ada kekurangan atau kesalahan informasi dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya, terima kasih.